kita bersama eksklusif bersama Bang Ahmad Khozinuddin yang kemarin pagi beliau bersama timnya ke rumahnya Bapak Charlie Chandra yang akhirnya kemarin sore ditangkap secara brutal oleh aparat ya. Bang Ahmad Khozinuddin mungkin bisa menceritakan gimana sih Bang Ahmad Khozinuddin kemarin kronologi dari pagi dan pada akhirnya kok bisa ditangkap secara brutal seperti yang beredar di video-video itu, Bang Ahmad Khozinuddin, silakan. Iya, pertama saya mohon doa dan dukungannya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena hari ini tidak saja kita berbelasungkawa atas terjadinya kezaliman yang dialami Pak Charlie Chandra, tapi hari ini kita bisa tegaskan bahwa hukum itu telah mati. Rasanya kita bisa katakan bahwa hari ini tidak ada negara hukum, yang ada negara kekuasaan. Karena kalau ada negara hukum, tentu aparat yang berwenang, dalam ini penyidik dari Kepolisian Polda Banten, mentaati proses dan prosedur hukum dalam menegakkan aturan. Dan ingat, Pak Charlie Chandra itu statusnya masih terduga, dan kalau naik tersangka juga belum dikatakan sebagai penjahat. Kenapa demikian? Karena orang itu bisa dikatakan sebagai penjahat kalau sudah ada status melalui vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan dalam proses penegakan hukum, kita kan harus menghormati asas yang disebut sebagai presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Seseorang tidak bisa kita katakan bersalah atau kita katakan sebagai penjahat sebelum ada satu keputusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang tuduhan terhadap seseorang itu. Nah, hari ini kita menyaksikan sendiri Polda Banten itu melakukan tindakan abuse of power, menyalahgunakan kewenangan dan melabrak aturan dan prosedur dalam penegakan hukum acara. Ya, ini dalam penegakan hukum acara pidana di dalam proses penyidikan kasus Charlie Chandra. Jadi kronologisnya demikian. Mulanya Charlie Chandra ini kan punya tanah 8,4 hektar dengan sertifikat hak milik di Desa Limo begitu, dan sudah dimiliki oleh keluarga Pak Charlie sejak periode ayahnya 35 tahun lebih. Namun tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh BPN, padahal menurut PP nomor 18/2021 pembatalan sepihak itu hanya bisa dilakukan kalau usia sertifikat atau produk keputusan tata usaha negara itu berusia kurang dari 5 tahun atau maksimal 5 tahun. Nah, 2023 yang lalu tiba-tiba BPN itu melakukan pembatalan sepihak terhadap sertifikat hak milik Charlie Chandra yang sebelumnya atas nama ayahnya. Nah, sebelum proses pembatalan itu sebenarnya Pak Charlie Chandra sudah melakukan apa yang disebut peralihan hak dari orang tuanya, ayahnya yang sudah almarhum, kepada ahli waris. Nah, dalam proses peralihan hak itu kan mengurus di kantor notaris. Nah, di dalam proses itulah kemudian dituduh memalsukan dokumen. Dan ditangkaplah Charlie Chandra pada periode awal, dan kemudian terjadi negosiasi dengan Agung Sedayu Group. Saat itu Charlie Chandra di SP3 dengan catatan tidak menuntut hak atas tanahnya. Nah, Charlie Chandra ya akhirnya mengikuti, walaupun dia merugikan, masa kehilangan tanah gitu ya. Namun setelah keluar, Charlie Chandra merasa bahwa apa yang dia alami itu harus diketahui publik, masyarakat gitu ya. Dia kehilangan tanah, oke lah, itu satu hal, gak ada masalah, tapi dia berharap tidak boleh ada orang lain yang mengalami nasib seperti yang dia alami. Maka Charlie Chandra ketika terjadi perlawanan terhadap proyek PIK 2 yang merampas tanah rakyat Banten, nah, Charlie Chandra ikut terlibat dalam kegiatan perjuangan melawan kezaliman PIK 2 ini, dan dia salah satunya bercerita tentang keadaan yang dialami. Jadi dia hanya bercerita tentang keadaan yang dialami.
Nah, ini mengusik PIK 2. Nah, kemudian pengacara PIK 2 Mu'anas Alaidit melakukan upaya pra-peradilan untuk membatalkan status SP3 yang sebelumnya diperoleh melalui perdamaian. Nah, putusan pra-peradilan dikabulkan dan kemudian penyidik dari Polda Banten menghidupkan kembali kasus ini ya, melakukan penyidikan lanjutan. Diawali dengan proses pemanggilan Charlie Chandra di 29 April yang lalu, dimintai keterangan sebagai tersangka begitu. Nah, dalam proses itu saya ikut mendampingi di Polda Banten. Dari LBH AP Muhammadiyah, Pak Gufroni mengajukan keberatan. Kenapa? Karena sebelumnya LBH AP Muhammadiyah atau Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Muhammadiyah yang menangani kasus Charlie Chandra, dan saya juga bersama tim juga ikut mengadvokasi kasus ini begitu, di bawah koordinatornya dari LBH AP Muhammadiyah, Pak Gufroni SHMA. Itu mempersoalkan karena sebelumnya sudah ada surat dari kuasa hukum untuk meminta penundaan penyidikan perkara pidana karena pihak Pak Charlie Chandra Jakarta Utara terhadap PT Lestari ya kalau tidak salah, pokoknya itu anak usaha dari Agung Group yang direkturnya adalah Nono Sampono. Nono Sampono ini banyak masalah, ini banyak orang-orang yang jadi korban Agung Sedayu Group melalui tindakan Nono Sampono. Kasus klien saya pun yang membuat klien saya, suami istri Pak Supardi Kendi Budarjo dan Ibu Nurlela, suami istri masuk penjara, kehilangan tanahnya 1 hektar di daerah Cengkareng, itu juga atas laporan saudara Nono Sampono selaku direktur PT Sedayu Sejahtera Abadi. Ini juga masih grup dari Agung Sedayu Group, miliknya Aguan, anak usahanya Agung Sedayu Group ini ya. Nah, singkat kata, penyidik akhirnya memberikan opsi. Waktu itu AKP Yan Hendra yang memberikan opsi, Pak Charlie Chandra tidak di BAP tidak apa-apa, tapi ya buat keterangan di situ bahwa tidak bersedia di BAP. Nah, setelah itu ya disilahkan pulang. Nah, saat itu kan kita mengambil opsi yang ditawarkan oleh Yan Hendra, AKP Yan Hendra. Buatlah berita acara bahwa tidak bersedia BAP dengan alasan surat dari LBH AP Muhammadiyah belum dibalas dan selanjutnya akan mengikuti pemeriksaan sepanjang ya itu sudah ada balasan gitu loh. Ini kan lembaga resmi Polda itu ya melakukan tindakan, kok ada surat resmi dari lembaga AP Muhammadiyah nggak direspon, itu kan yang tak prosedural gitu. Nah, setelah itu memang kita anggap ya kita menunggu surat dari polisi tentang sikap polisi itu seperti apa. Tapi alih-alih memberikan sikap dan tanggapan terhadap surat yang sebelumnya dikirim oleh LBH Advokasi Publik Muhammadiyah, Polda Banten ujuk-ujuk langsung mendatangi rumah Charlie Chandra pada 17 Mei yang lalu untuk melakukan penangkapan. Tentu saja Pak Charlie Chandra menolak karena belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Nah, sebelumnya juga komitmennya kan akan siap diperiksa sepanjang ada panggilan. Kok tiba-tiba dilakukan penangkapan? Nah, akhirnya mereka mengirimkan panggilan, ya, surat panggilan sebagai saksi. Panggilan ke-1, ada tulisannya panggilan ke-1 dari Polda Banten. Surat panggilan dibuat tanggal 17 Mei, diterima secara patut tanggal 18 Mei, untuk hadir tanggal 19 Mei hari Senin. Iya, hari Senin kemarin. Nah, ini kan mendadak sekali gitu loh. Padahal di dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 112 junto 227 KUHP itu diatur bahwa memang kewenangan penyidik untuk melakukan panggilan baik sebagai saksi ataupun tersangka, tapi dengan syarat harus dengan waktu yang patut. Nah, waktu yang patut itu dijelaskan di 227 itu minimal ya
3 hari, panggilan sebagai saksi, tersangka, terdakwa, itu minimal 3 hari diserahkan secara patut sebelum hari H pelaksanaan pemeriksaan. Nah, itulah yang kemudian saya datang ke Polda Banten di tanggal 19 untuk menyerahkan surat bahwa panggilan dari Polda itu tidak sesuai prosedur KUHAP. Kan kita harus menghormati hukum karena kita mentaati aparat itu kan aparat diberi wewenang berdasarkan hukum. Jadi kalau hukum dilanggar ya jadi tidak ada pentaatan terhadap pelanggaran hukum. Nah, salah satu yang dilanggar Polda Banten adalah prosedur pemanggilan. Sebenarnya ketika prosedur pemanggilan itu tidak lengkap atau tidak sesuai dengan KUHAP, Polda Banten itu bisa melakukan pemanggilan ulang, panggilan kedua, karena aturan di prosedur KUHAP juga begitu. Dan panggilan kedua dilakukan secara patut dan sesuai prosedur. Nah, itu yang kemudian alih-alih melakukan panggilan kedua, malam-malam itu justru penyidik menggedor-gedor, memaksa sampai menjebol pintu Pak Charlie Chandra. Padahal sebelumnya juga sudah mengintimidasi dengan mematikan listrik 2 jam. Di dalam rumah ada orang tua, mertua Pak Charlie Chandra, ibu dari istri Pak Charlie Chandra. Ibu atau ayah yang kurang paham ya, yang jelas 82 tahun. Itu sakit-sakitan butuh suplai oksigen dan alat yang terkait dengan listrik. Itu 2 jam dimatikan. Anak-anak kecil tidur butuh AC, nggak bisa tidur 2 jam. Itu udah seperti PKI lah. Nah, saat penangkapan juga seperti PKI, digedor itu, merusak pintu, dipaksa yang terkunci, dihajar, dijebol. Luar biasa gitu. Dan membawa Pak Charlie Chandra dalam kondisi minimalis. Jadi dia pakai celana pendek, kaos putih, tidak diperkenankan untuk didampingi lawyer ya, langsung saja dibawa. Tidak juga diperkenankan bawa ya pakaian pengganti lah, di sana kan dingin di sel. Nah, itu yang kemudian dilakukan dan kemudian teman-teman dari LBHP Muhammadiyah dipimpin Pak Gufron itu langsung menuju Polda Banten, tapi katanya tidak boleh didampingi dan hanya boleh datang nanti si hari penjengukan di hari Kamis begitu. Jadi ini luar biasa lah, ini brutal sekali. Brutal, ini bukan negara hukum, ini negara rusak ini oleh tindakan aparat kepolisian, ini rusak sekali. Dan saya sudah komplain berkali-kali, tapi nampaknya Kapolri Listio Sigit Prabowo ini tidak mengindahkan. Jadi selama ini polisi humanis, polisi presisi itu hanya pencitraan. Dan terakhir katanya polisi mau mengadu kalau ada, mau mengadu ya. Polisi mengimbau masyarakat kalau ada tindakan premanisme, tolong laporkan kepada polisi. Nah, hari ini gimana kita? Premanisme itu dilakukan oleh polisi. Mau melapor kemana kita? Jadi justru yang memberikan contoh tindakan premanisme itu bukan aparat sipil, justru polisi. Penangkapan Charlie Chandra itu dilakukan dengan apa? Premanisme. Karena melanggar prosedur KUHAP, melanggar prosedur beracara dalam proses penegakan hukum. Itu sudah seperti PKI saja polisi itu tindakannya. Malam-malam menggedor, menjebol, membawa paksa. Orang tidak boleh membawa pakaian. Diambil dengan cara yang tidak wajar, brutal. Hanya pakai celana pendek, hanya pakai kaos. Pak Listio Sigit Prabowo, ini tindakan aparat Anda. Ini premanisme nyata. Tidaklah polisi tidak usah mengunggah narasi kalau ada premanisme lapor kami ke polisi. Ini premanisme sudah dilakukan oleh polisi. Mau lapor kemana kami Pak Listio Sigit Prabowo? Begitu Bung Arif. Ya, Bang Ahmad Khozinuddin. Tadi diceritakan Bang Ahmad Khozinuddin kemarin juga sempat ke Polda ya. Dan setelah dari Polda kita lihat video yang kemarin juga ke Kejaksaan Tinggi. Dan Bang Ahmad Khozinuddin kemarin sempat konferensi pers soal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Nah, mungkin bisa diceritakan apa sih kejanggalan-kejanggalan itu. Dan kita dengar juga kemarin Bang Ahmad Khozinuddin dalam perjalanan sempat dibuntuti ya, atau dikuntit oleh pihak aparat. Itu gimana ceritanya Bang Ahmad Khozinuddin? Iya, saya mendapat amanah dari Pak Gufroni untuk menyerahkan surat yang isinya surat itu menjelaskan kepada penyidik Polda Banten, khususnya kepada saudara AKP Yan Hendra, bahwa Charlie Chandra menginformasikan tidak memenuhi panggilan karena panggilan itu mendadak, tidak sesuai prosedur, melanggar prosedur KUHAP pasal
112 junto 227 KUHP berkaitan dengan waktu pemanggilan. Nah, itu sudah kami serahkan di Birima bagian Sekretariat Umum di Polda Banten, sudah mendapatkan tanda terima. Ditujukan kepada Ditreskrimum Polda Banten, untuk perhatiannya ditujukan langsung kepada AKP Yan Hendra selaku penyidik. Lalu kami ke Jati Banten, karena dalam panggilan polisi yang ke-1 itu dari Polda Banten disebutkan bahwa kepentingannya diperiksa dan sekaligus tahap 2 atau berkas lengkap, tersangka dan berkas-berkas bukti ini mau diserahkan kepada jaksa yang menangani, yakni ke Jati Banten. Nah, kemarin saya mendatangi, apakah benar ini sudah P21, apakah benar ini sudah akan ada serah terima atau ada tahap 2. Ternyata di Polda Banten belum ada agenda itu. Jaksa-jaksa yang menangani, yang menjadi PIC kasus ini justru menyatakan ke saya lewat telepon, karena dihubungi oleh bagian PTSP itu lewat telepon, menyatakan kami baru akan tanya ke penyidik gitu. Padahal saya bertanya itu udah di jam 11 gitu. Padahal rencana tahap 2 sesuai surat panggilan itu jam 9 gitu. Ini kan menambah kecurigaan kita gitu loh. Jangan-jangan ini permainan Polda saja untuk melayani kepentingan PIK 2, kepentingannya aguan begitu. Dan saya ingin kasih disclaimer, penegasan, kalau terjadi apa-apa kepada klien kami Pak Charlie Chandra, apapun ya, itu tanggung jawab penuh Polda Banten. Ada memar, ada apa, ada sampai terjadi pemukulan dan seterusnya, tanggung jawab penuh dari Polda Banten. Begitu. Kapolda Banten siapa Bang namanya Bang? Aku lupa namanya. Kemarin sempat aku spill. Belum, lupa ya. Coba aku cari nanti. Iya, oke Bang Ahmad Khozinuddin. Lalu apa yang akan dilakukan nih tim pengacara melihat kondisinya ini nampaknya cukup sadis ya, perlakuan yang dilakukan kemarin malam khususnya ya, sambil Bang Ahmad Khozinuddin cari nama Kapolda Banten ya, kita ceritakan dulu bahwa kemarin malam itu sekitar habis maghrib digedor-gedor rumahnya, kemudian dicongkel pintunya ya teman-teman, pintu rumah itu dicongkel, dan ketika ada pembantu yang kemudian mengingatkan Pak polisi, dia malah teriak, kami penegak hukum gitu. Kira-kira menurut teman-teman penegak hukum seperti itu penegak hukum yang kayak gimana ya? Silakan komen di sini. Nah, di sini juga Ternak Mulyono juga sudah mulai komen ya, teman-teman. Silakan itu Ternak Mulyono tolong diamankan. Kalau kita kayaknya tidak level lah ngurusin termul di sini. Baik, apa yang ingin disampaikan Bang Ahmad Khozinuddin kepada Kapolda Banten ya? Ya, kepada Pak Kapolda Banten, di sini saya temu nih. Pak Irjen Pol Suyudi Aryo Seto, SIK SHMSI. Pak, tindakan Polda Banten itu bukan penegak hukum, tapi penenggak hukum, merusak hukum, abuse of power, tindakan yang menyalahgunakan wewenang, melawan prosedur dan undang-undang. Kita Pak sama-sama penegak hukum, advokat penegak hukum, polisi penegak hukum. Dasar kita sebagai penegak hukum adalah undang-undang. Polisi undang-undang kepolisian, advokat undang-undang advokat. Tapi dalam konteks menegakkan hukum, acuan kita sama. Kalau kita bicara menegakkan hukum pidana, yang menjadi acuan polisi dan advokat itu sama. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan prosedur yang harus ditempuh oleh polisi sama. Tidak boleh menyimpangi KUHP. Setelah surat panggilan 1 itu Pak, yang harusnya dilakukan polisi adalah mengirim surat panggilan kedua. Bukan langsung melakukan penangkapan, apalagi dengan mendobrak. Itu gak benar Pak. Gak benar. Jadi saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kelakuan dari penyidik Polda Banten ini sudah melanggar prosedur hukum, semau-maunya, seenak udelnya dewe. Itu yang sudah dilakukan oleh Polda Banten. Jadi
Kalau ada, bukan kalau ya, teriakan anggota Polda Banten yang menyatakan kami penegak hukum, bukan perusak hukum. Itu yang melebur, merusak, menjatuhkan marwah institusi Polri, merusak reputasi Polri. Itu adalah kelakuan aparat yang mengaku penegak hukum, tapi justru menjungkirkan hukum, menjatuhkan hukum. Jadi Pak Kapolda Banten, saya minta segera evaluasi. Jika tidak, mohon maaf Pak, kami juga punya kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil sebuah tindakan yang tentu saja diatur sesuai kewenangan sebagai advokat berdasarkan undang-undang advokat dan juga sesuai dengan konstitusi, di mana cara-cara penegakan hukum itu diatur dalam berbagai undang-undang yang ada di Republik ini. Jadi jangan semau-maunya. Begitu, Bung Arif. Oke, baik. Bang Ahmad Khozinuddin, kita sepertinya sudah mulai dekat dengan tempat acara. Tapi yang terakhir ini Bang Ahmad Khozinuddin, apa langkah hukum yang ingin dilakukan oleh tim hukum dari Bapak Charlie Chandra untuk menghadapi kasus yang seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada kuat dugaan ini ada hubungan ya. Ini dugaannya hubungan antara Kapolda dengan proyek PIK 2. Nah, ini mungkin bisa diceritakan juga sebagai penutup podcast kita pada pagi hari ini, Pak Ahmad Khozinuddin. Silakan. Iya, kami hari ini nanti akan rapat begitu untuk menentukan kebijakan dan langkah-langkah apa yang kami tempuh untuk menghadapi kriminalisasi dan represifme aparat hukum terhadap klien kami Pak Charlie Chandra. Jadi memang kami belum bisa sampaikan langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Kedua, memang kami tegaskan ini ada unsur PIK 2, unsur aguan. Kalau tidak ada unsur PIK 2, unsur aguan, dan di dalamnya unsur suap pada pejabat-pejabat di kepolisian Polda Banten, nggak mungkin mereka mau mengorbankan reputasi institusi kepolisian hanya untuk melayani aguan. Ini pasti di belakangnya ada kepentingan aguan. Karena itu saya himbau kepada aparat kepolisian, bertobat, jangan melayani aguan. Pikirkanlah institusi kepolisian, pikirkanlah ya masa depan bangsa dan negara ini. Negara ini tidak ada aguan tetap jalan. Tapi kalau tidak ada rakyat yang mendukung, nggak akan ada institusi kepolisian kalau rakyat tidak mendukung. Seluruh institusi kepolisian, baik sarana prasarana, gaji, tunjangan, macam-macam itu dibayar oleh rakyat, bukan dibayar oleh aguan. Jadi jangan melayani kepentingan aguan. Begitu dari saya, cukup. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Silakan ini termul tolong diamankan aja. Ini banyak yang komen termulnya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri ya. Nanti silakan cek di live kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.